Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ini adalah gambaran-gambaran dari sidik tiroid. Jadi pemeriksaan radionuklida. Nah, jadi untuk pemeriksaan radionuklida ini kita bisa mengetahui apakah memang suatu gangguan di tiroid ini ganas atau enggak dan lain-lainnya. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita USG Doppler. Ini ada struma di bagian yang sinistranya. Nah, ini adalah diagnosis yang tadi sama aja. Terus habis itu kita masuk ke penyakit tiroid subklinis. Yang tadi aku udah bilang, intinya TSH meningkat atau menurun disertai dengan FT4 yang normal, itu masuknya ke subklinis. TSH yang menurun masuknya subklinis hipertiroid, TSH meningkat subklinis hipotiroid. Ya, oke. Untuk Graves' disease sendiri, ini dia autoimun paling sering di perempuan. Diagnosisnya, simptomnya biasanya tadi ya ada uh, exophthalmos, terus abis itu ada pembengkakan di tiroidnya namanya goiter. Jadi goiter, struma tuh sambil mau soroken ya, sama aja gitu. Terus nanti dia berarti ada peningkatan FT4, tapi TSH-nya menurun karena negatif feedback, kayak gitu ya. Pengobatannya menggunakan metimazole sebagai lini pertamanya. Ingat ya, metimazole ini pertama, atau PTU juga boleh, propionurasil, dan propanolol buat apa? Jadi bisa propanolol, atenolol, teman-teman, itu berguna untuk simptomatis dari palpitasinya. Kayak gitu. Nah, terus habis itu ditanya definitifnya apa? Definitifnya harus di tiroidektomi. Jadi dioperasi diambil atau kita bisa melaksanakan ablasi menggunakan radionuklida. Gitu ya. Radionuklidanya biasanya apa? Yaitu adalah iodin ya. Pokoknya I131 nama nuklidanya ya. Nah, terus ada lagi nih penyebab hipertiroidisme lainnya yaitu tiroiditis. Ada yang dikarenakan virus, ada yang dikarenakan bakteri. Kalau misalnya yang dikarenakan bakteri, terminologi diagnosisnya adalah tiroiditis supuratif akut. Biasanya apa gejalanya? Itu demam, menggigil, nyeri kayak kita ini aja, kayak kita terinfeksi bakteri biasa aja. Nah, kalau tiroiditis yang disebabkan oleh virus namanya adalah tiroiditis subakut. Biasanya dia nggak ada demam-demaman atau biasanya demamnya hanya subfebris saja sih. Maksudnya nggak sampai menggigil atau nyeri banget gitu, kayak gitu-gitu. Terus habis itu ada lagi namanya tiroiditis kronik autoimun. Ya, ini dikarenakan autoimun. Terapinya sama kayak tadi. Tapi kalau ada infeksi ya udah kita antipiretik, NSAID, antibiotik gitu ya, steroid itu boleh dikasih. Oke, ini sama intinya kita harus menggunakan metimazole iya benar metimazole dan PT ya dan juga kita kasih beta blocker ya. Beta blockernya bisa apa aja? Bisa propanolol, atenolol gitu ya. Bisa apa aja. Oke, untuk metimazole ini hanya sebenarnya dia lini pertama kan, tapi pada ibu hamil dia hanya boleh diberikan pada trimester 2 dan 3. Jadi kalau ibu hamil trimester 1, dia langsung kita kasih PTU aja kayak gitu. Nah, untuk metimazole ini dikasihnya dosisnya itu 30 mg per hari. Untuk PTU dia 3 kali 100 mg per hari. Nah, tapi ada lagi yang beda dosisnya. Apabila terjadi krisis tiroid atau thyroid storm namanya, jadi badai thyroid storm, itu kita harus kasih PTU yang dosis tinggi, ya. Mana ya? Nah, ini dulu deh. Nah, ini ya. Jadi apabila terjadi thyroid storm atau badai tiroid, itu berarti intinya adalah kebanyakan hormon tiroid dalam darah. Jadi kita krisis tiroid. Jadi nanti ada bisa aja kejang ataupun penurunan kesadaran. Biasa sih penurunan kesadaran pasiennya. Itu harus diberikan PTU dosis besar. Jadi nggak bisa dikasih metimazole. PTU dosis besarnya itu 600 sampai 1000 mg. Harus oral. Nah, kan dia nggak sadar, Kak. Nah, itu dikasihnya lewat NGT. Biasanya gitu ya. Ingat harus dihafal ya dosisnya 600 sampai 1000 mg biasanya 600 sih. Ditambah maintenance dose-nya 200 mg PTU tiap 4 jam. Ya. Atau tata laksana awal lainnya adalah dikasih solusiolugol. Ini dihafalin ya. 10 tetes setiap 6 sampai 8 jam. Atau SSKI larutan kalium iodida jenuh 5 tetes setiap 6 jam. Ya, ini dihafalin karena suka keluar di sekolah ya. Oke. Nah, untuk krisis tiroid ini dia ada namanya Burch-Watowski.
Nah, ini nama scoringnya Burch-Watowski ya. Jadi dari scoring Burch-Watowski ini ada perhitungannya. Jadi dari suhunya ini Fahrenheit semua ya. Ini Fahrenheit. Ini Fahrenheit. Terus abis itu apakah ada gangguan SSP atau enggak, gangguan gastrointestinal hepar, kardiovaskular, gagal jantung, dan lain-lainnya intinya. Nah, kalau misalnya dia skor Burch-Watowski-nya di bawah 25, dia kemungkinan kecil terjadi krisis tiroid. Dibilang dia highly suggestive dari krisis tiroid itu apabila di atas 45, apabila dia 25 sampai 44, di antara itu dia namanya impending thyroid storm gitu ya. Jadi kemungkinan kayaknya ini bakal mau krisis tiroid nih gitu. Nah, untuk hipertiroid kan tadi kayak Graves disease gitu-gitu kan definitifnya adalah pembedahan ya, surgery ya, dibedah diambil tiroidektomi ya. Nah, itu ada efek sampingnya. Jadi ketika kita mengambil tiroid, maka paratiroid hormon yang nempel di kelenjar tiroid kita juga keambil. Nah, paratiroid hormon kan berguna untuk mengabsorpsi kalsium ya, kayak gitu untuk kalsium reabsorption. Nah, ketika paratiroidnya diambil, jadinya nggak ada nih yang berfungsi untuk kalsium reabsorption dalam tubuh kita. Maka dari itu, dia akan menimbulkan beberapa gejala. Namanya ada Chopstick sign sama Trousseau sign. Nah, Chopstick sign itu apabila kita kedutkan di pipi kayak kita prok gitu, kayak kita apa nggak ditabok sih, apa sih diketok gitu pipinya, dia bakal ada kayak mulut mencong orang stroke gitu. Itu namanya Chopstick sign. Dan Trousseau sign itu apabila kita kita kayak taruh tekanan di lengan atasnya kayak kita mau blood pressure, nanti dia bakal ada jari yang kayak begini, kayak di gambar pokoknya. Itu namanya Trousseau sign. Nah, pasien-pasien yang ada Chopstick sign positif, Trousseau sign positif, itu dia kekurangan paratiroid hormon. Dan pada pasien-pasien yang tiroid ada riwayat tiroid sebelumnya, most likely dia sudah dilaksanakan tiroidektomi total, dikarenakan dia sudah hilang paratiroid hormonnya, kebawa, keambil, kayak gitu ya.